dan terang dunia itu moto kita ya, Bung Seku. Ini garam itu asin. Pastinya semua orang tahu garam asin. Tapi kenapa di sini semua yang hadir hari ini manis-manis semua ini? Gaga-gaga. Apalagi Bung Seku, Bapak pimpinan klasis juga, semua gaga-gaga, Bapak pejabat, bupati. Dalam minggu ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu sengsara Tuhan, yang disebut dengan minggu Reminiscence atau ingatlah Tuhan segala rahmat-Mu. Kita diajak untuk memahami makna sengsara Yesus dalam hubungan dengan kerajaan Allah dan kehidupan kekal dalam konteks dialog Yesus dengan Nikodemus dalam pembacaan kita Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai 20. Karena itu dalam minggu ini tema mingguan kita dalam derita ingat rahmat dan kasih setia. Dalam derita ingat dan rahmat dan kasih setia Tuhan. Semua kita saat ini pasti masih sehat-sehat ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehat itu mahal. Apalagi sakit lebih mahal lagi. Yang gratis itu disakiti pas lagi sehat-sehatnya. Yang gratis cuma itu. Kita gas kepada pasal ini. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapakah Nikodemus ini? Dan nama Nikodemus Bapak Ibu Saudara-saudara hanya ada di Injil Yohanes, dan dia adalah seorang pemimpin Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dalam pembacaan kita dan dalam Injil Yohanes, Nikodemus disebutkan dalam 3 peristiwa. Yang pertama dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yang kedua, di mana dalam Yohanes 7 Nikodemus membela Yesus di hadapan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang menarik, dalam Yohanes 19 di situ Nikodemus bersama Yusuf dari Arimatea menguburkan mayat Yesus. Dan saat itu dia membawa minyak mur, minyak harum seberat 50 kaki, 30 kg. Kalau kita hitung-hitung zaman Yesus itu 0,5 minyak gaharu itu sekitar 300 dinar. Dan itu upah pekerja selama 1 tahun Nikodemus berikan bagi Tuhan. Nikodemus berasal dari 2 kata, Nikos dan Demos. Nikos itu berarti pemenang, sedangkan Demos artinya rakyat atau bangsa. Jadi pengertian nama Nikodemus berarti rakyat atau bangsa pemenang. Dan Injil Yohanes mau menggambarkan Nikodemus sebagai orang yang berhati lurus, namun dia juga penakut. Dia tidak memahami Yesus ketika mereka selalu berhadapan. Dan Bapak Ibu yang menarik dari seorang Nikodemus, pada abad pertama dia adalah salah satu martir. Dan itu sebabnya dia diangkat menjadi santo oleh gereja Katolik Roma dan Ortodoks Timur dan diperingati setiap tanggal 3 Agustus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal lain dari Nikodemus adalah bahwa dia menyaksikan sendiri apa yang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia juga mendengar langsung ajaran-ajaran Yesus dari apa yang dilihat dan didengar, dan dia berkesimpulan bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Itu sebabnya dia melakukan percakapannya dengan Yesus secara pribadi. Dan yang menarik lagi, pertemuan dengan Yesus itu dilakukan pada malam hari. Mengapa harus malam? Ada 2 alasan. Yang pertama, pada zaman Yesus malam hari itu adalah waktu bagi para pengajar Yahudi untuk belajar. Jadi di siang hari mereka bekerja, malam mereka belajar. Dengan demikian Nikodemus datang kepada Yesus untuk belajar. Dalam hal ini dia menjadikan Yesus sebagai gurunya.
dia menyapa Yesus dengan sebutan Rabi, atau dalam bahasa Ibrani berarti guru. Yang kedua, mengapa dia harus bertemu Yesus pada malam hari? Dia takut dengan sesama orang-orang Farisi, apalagi rekan-rekan. Sebab pada saat itu sebagian besar orang-orang Farisi itu, ahli Taurat, imam-imam kepala, beranggapan bahwa Yesus ini penghujat Allah. Jadi Nikodemus memilih waktu malam untuk datang kepada Tuhan Yesus karena dia tidak ingin dilihat orang. Dia tidak ingin dikenal sebagai seorang murid Yesus. Dan dalam pertemuan dengan Yesus, percakapan mereka mengenai kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Ada dua pertanyaan pokok yang Nikodemus ajukan kepada Yesus. Yang pertama, bagaimana seorang dilahirkan kembali? Bagaimana hal itu terjadi? Dan jawaban Yesus atas dua pertanyaan ini yang terlihat dalam seluruh perikop yang kita baca ini saat ini. Dari percakapan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari dan kita maknai bagi kita sebagai pemuda-pemudi gereja. Bahwa yang pertama, perjumpaan dan percakapan dengan Yesus dapat terjadi kapanpun. Ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Berbeda dengan orang lain, Bapak Ibu, dalam kekristenan kita, sengaja waktu untuk ketemu datang ke Tuhan itu pakai jam-jam. Di mana saja kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita bebas. Memang hari Minggu itu waktu kita berjumpa dengan Tuhan di gereja. Bahkan dalam konteks keluarga, setiap keluarga dapat menentukan sendiri jam-jam doa. Setiap orang mesti menentukan jam doanya masing-masing. Karena memang Yesus memberikan kebebasan bagi setiap orang. Yesus memberikan kebebasan bagi beta dan Bapak Ibu semua untuk datang kepadanya dengan sukarela. Dia mau agar umatnya itu datang dengan rasa nyaman, datang dengan rasa sukacita, bukan karena terpaksa ataupun juga karena diwajibkan. Dan itulah yang Nikodemus lakukan. Dia datang kepada Yesus setelah menyaksikan, setelah menyelesaikan kesibukannya hari itu. Dia juga datang kepada Yesus secara pribadi, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Dan hal ini yang dapat kita teladani sebagai pemuda gereja. Kita mesti datang kepada Yesus sesuai waktu yang ada pada kita. Zaman sekarang, kadang ibadah-ibadah pemuda itu, atau tunggu pemuda itu lama. Kalau kita tanya pagi hari Bapak Ibu dan beta, pas bangun pagi, apa yang Bapak Ibu ambil kamu pegang duluan? HP, ya, bukan Alkitab. Bayangkan itu ancaman bagi kita sebenarnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Padahal Yesus itu menyediakan waktunya untuk bertemu dengan kita kapan, di mana saja. Relasi-relasi kita dengannya harus semakin intim. Coba saja kalau Bapak Ibu lihat di beranda-beranda media sosial, kalau ada yang berbau rohani, pasti lewat saja. Tapi kalau sesuatu yang viral, yang kadang-kadang lihatkan sing masuk di akal, itu yang senang sekali. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kerajaan Allah itu dapat dilihat melalui kelahiran kembali. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini bukanlah soal wilayah, tempat, tetapi yang dimaksudkan adalah suasana. Suasana di mana Injil itu dirasakan oleh semua orang, di mana pemuda-pemudi berada. Di situ orang bisa merasakan sukacita. Benar begitu? Yang sudah berkeluarga di gereja kadang ketemu menyanyi dengan penuh kesungguhan hati, ku berbahagia, menyanyi saja pun bagus. Pas pulang di rumah, itu piring-piring pica, gelas-gelas itu
lari ke sana kemari, ancur. Padahal di gereja menyanyi puji Tuhan luar biasa. Itu yang selalu saya bilang, anak Tuhan itu pasti ada di dalam gereja, tapi di dalam gereja belum tentu dia anak Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, soal kerajaan Allah adalah soal suasana, di mana kita merasa sukacita, disitulah surga hadir. Di mana kita merasa nyaman, disitulah surga itu hadir. Dan bisa saja kita baca pada Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang menyebutkan 9 buah roh, dari kasih hingga pada penguasaan diri. Hal yang ketiga yang bisa kita belajar dari firman ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kelahiran kembali mesti membawa hidup baru yang berdampak bagi sesama. Poin ini pun juga masih sama, bahwa seseorang tidak bisa disebut mengalami kelahiran kembali apabila dia tidak bisa membawa kebaikan bagi sesamanya. Ada banyak orang yang zaman sekarang, anak-anak muda, justru menjadi orang-orang yang suka menghakimi, justru menjadi orang-orang yang tidak suci, menjadi orang-orang yang berdosa. Kadang kita mengklaim bahwa diri kita ini saleh dan suci, padahal kita tahu bahwa yang menilai kita adalah Tuhan, bukan diri kita. Kesadaran ini kemudian harus membawa perubahan sikap, supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Hal yang menarik yang keempat yang bisa kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Yesus Tuhan adalah penyelamat dunia ini. Ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, seluruh ciptaan ada dalam kebinasaan, namun Allah tidak tinggal diam. Ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cerita ini Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kita menarik, bahwa kebenaran yang absolut itu adalah Yesus itu Tuhan dan penyelamat hidup kita. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu dan beta hanyalah Yesus. Karena itu di zaman sekarang Bapak Ibu, ada 3 kecakapan yang mesti kita miliki. Yang pertama yaitu kecakapan intelektual, orang-orang yang pintar. Hal yang kedua yaitu orang-orang yang punya harta, punya kekayaan. Itu yang biasa suka dikejar oleh kita sebagai anak-anak muda. Namun yang ketiga yang menarik yang mesti kita ingat, kita juga mesti punya kemampuan yang lain, yaitu kemampuan spiritualitas. Karena dengan spiritualitas, apapun yang kita punya, baik kepintaran, baik kekayaan, kita akan menggunakannya menjadi berkat bagi Tuhan Yesus, bagi sesama, bagi orang-orang yang kita layani. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita supaya jangan sampai relasi kita pun itu terputus dengan Tuhan. Hari ini kita ada dalam Konferda Istimewa pertama dan MPPD ke-24 AMGPM Daerah Tanimbar Selatan. Kita akan memilih ketua yang baru. Dan apa yang dilakukan oleh Nikodemus menginspirasi kita semua sebagai anak-anak muda, bahwa kalau memilih ketua, memilih pemimpin yang baru, pemimpin itu harus membawa organisasi ini untuk selalu berjumpa dengan Yesus. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ini adalah milik Allah, dan kita sesungguhnya adalah citra Allah. Demi kepentingan apapun, organisasi ini pun harus demikian.
Jangan sampai kita menghambarkan garam dan memadamkan terang. Bukan karena kita mau dapat sesuatu, tetapi sebagai wujud terima kasih karena Allah dalam Yesus Kristus tetap setia bagi kita. Dan kalau kita mau hitung-hitung Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan katung balada. Jangan kita merasa sok bahwa semua yang kita punya, oh beta mampu. Semua kita merasa beta pintar, beta punya segalanya. Tapi coba Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu dan beta bisa tahan napas 10 detik saja. Suruh napas itu stop. Bisa kasih? Itu saja. Katong bisa bilang bahwa hanya Tuhan pemilik hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini membutuhkan oksigen. Dan Bapak Ibu tahu harga oksigen di pasaran itu 25.000. Kalau saya salah diralat ya. Itu per liter ya. Sehari manusia harus menghirup 2.200 liter oksigen. Dan juga kita butuh nitrogen itu sekitar 11.000 sekian. Itu berarti kalau 2.200 liter kali dengan 25.000 satu hari, kita membutuhkan total biaya bernafas itu 55 juta rupiah. Kalau dikali dengan total biaya sebulan 30 hari misalnya, kita butuh 1.650 juta rupiah. Tinggal hitung Bapak Ibu. Kalau ketemu beta sudah 26 tahun, itu butuh sekitar 190 triliun rupiah. Kalau Tuhan kita harus dihargai dengan rupiah, berapa besarnya biaya yang harus kita bayar kepada Tuhan? Kalau Tuhan itu sama dengan papa lele di pasar, sama dengan pedagang-pedagang. Orang kaya sekalipun tidak mampu membayar besarnya biaya. Tapi semua yang kita miliki hari ini, nafas hidup itu Tuhan punya. Semuanya gratis. Dan karena itu, kalau Anda dan saya kemudian diajak untuk setia berangkatan muda, bukan karena kita mau dapat berkat yang terlalu banyak lagi. Bukan soal itu. Tapi Allah telah menyediakan berkatnya bagi kita. Kita setia karena kita mau meresponi kasih Allah itu. Kita mau bersyukur karena Allah tetap setia bagi kita. Sambil kita bilang, danke banyak-banyak lain. Danke banyak-banyak. Semua yang kita miliki hari ini, semua yang kita masukkan hari ini, karena Tuhan. Dan semoga Pemerintah Istimewa pertama dan MPPD di 24 Angkatan Muda Daerah Tanimbar Selatan, nama Yesus yang semakin dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pengurus daerah, Tuhan Yesus memberkati teman-teman panitia dan seluruh jemaat Berayu, para peserta, untuk tetap setia berada. Dialah Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin.